Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel berjuta-juta umat Banjar Tanah Jawa Cangkep itu. Yang kali ini akan mengungkap sebuah makam kuno, makam keramat yang berada di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Kali ini tim berjuta-juta umat Banjar Tanah Jawa Cangkep itu akan mengungkap sejarah, nasab, dan dari manakah beliau berasal, bersama dengan Gus Miftah dan Gus Dian dari Kediri, yang beliau adalah salah satu santri dari Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan. Bagaimanakah cerita mistis dan karomah beliau yang akan dikuak tim bersama Gus Miftah dan Gus Dian? Mari kita ikuti selanjutnya, tetap di channel kesayangan kita, channel berjuta-juta umat Banjar Tanah Jawa Cangkep itu. Menurut berita, makam tersebut terkenal sebagai makam Mbah Surati. Namun, kami dari tim mensinyalir bahwa makam tersebut bukan sebagai makam Mbah Surati. Makam tersebut adalah makam dari Syekh Abdul Jalil, atau yang sering kita kenal sebagai Syekh Siti Jenar. Ikuti serunya mengupas sejarah yang berada di makam keramat, makam Sang Waliullah ini. Ikuti terus kelanjutannya. Jenengan iki kan wonten makam nika. Nggih. Kene Yangi. Yangi nggih. Nah, niki kan alhamdulillah pun manggi. Nggih. Terus Nggih. Ya nika ngaten, Mbah. nggih. Ingkang wedal menika kula lan para sekapan-sekapan niki sareng Nggih. sowan wonten ngarsa panjenengan. Nggih. Wedal niki dalem badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok babagan makam sepuh ingkang wonten wilayah Nggih. Dusun Sukowidodo mriki. Wedal saha pangenan monggo panjenengan crita Nggih. kawontenanipun Nggih. makam sepuh menika. Nggih. Ngeten Gus ya. Rumiyin kan wonten juru kunci yang lama, Pak Wasidi dulu kan mbahnya itu ndak muncul. Akhirnya saya masuk, alhamdulillah teman-teman akhirnya mbahnya muncul. Itu muncul ya, namanya bara sudah muncul semua gitu. Nah, nyuwun sewu. Nggih. Yang dimaksud muncul itu pripun? Maksudnya pripun? Nyuwun keteranganipun ingkang Munculnya itu gitu, Mbak. Saya kan belum masuk tuh, yang belum masuk di sini ya. Akhirnya teman-teman guru-guru ini kan sirnya supaya gimana lah masuk memberitahu sama guru-gurunya itu. Akhirnya Gusnya kan
Gusnya ke sini, akhirnya Gusnya ke sana, akhirnya mbahnya di Kerso. Kerso. Iya. Kerso dawuh. Kerso dawuh. Ngoten nggih. Lah, kondisi beliau itu saat jenengan sampun mlebet wonten wilayah mrika, Nggih. panjenengan sampun dados juru kunci nggih, wonten niku nggih. Nggih. Apa yang beliau yang tuh dawuh itu apa? Itu waktu Gus ya, saya itu tiba-tiba itu yang apa itu Pak Lurah nyuruh perangkatnya 2, saya enggak tahu, akhirnya kan itu kan saya enggak tahu lah kalau dijadikan juru kunci lah, saya enggak tahu. Akhirnya saya tiba-tiba ada anginnya hujan itu ya kencang, akhirnya saya hadap ke sana, akhirnya saya dibisik gini, nyangono, saya itu percaya gitu. Bagus. Otomatis panjenengan Nggih. langsung ikut dalam kontes juru kunci Juru kunci, itu, nggih. terpilih. Nggih. Nah, setelah terpilih itu berlanjut, beliaunya sering dawuh ngoten. Niku, Nah, pripun? Setelah terpilih pripun? kula toh. Nggih. Tindakannya napa tindakan panjenengan setelah terpilih juru kunci? Terus pripun tindakan selanjutnya? Ya mudah-mudahan kalau mbahnya itu mbahnya itu ya betul-betul Syekh, ya saya terima kasih gitu. Ngaten nggih. Nggih. Jenengan pitados bahwa itu beliau dimakamkan di situ. Insya Allah kalau Seperti itu. nggih, insya Allah. Artinya proses tadi itu panjenengan terus diminta Mbah Lurah, Nggih. akhirnya bersedia. Iya. Terus terjadi fenomena angin, terus penyengat diaturi nginyange-yange. Iya. Langsung beliau sakit karena selama ini Iya. beberapa dekade juru kunci tidak pernah terjadi dialog di Iya, batin, sama- nggih, iya. tidak pernah terjadi dialog batin. Iya. Alhamdulillah. Iya. Lajeng dalam prosesi itu posisi panjenengan selaku juru kunci mendapat gambaran apa tentang beliau? Ya kemungkinan gini aja Gus ya. Kanjeng alami. Iya. Kalau bisa ya itu Iya. ya. Kalau bisa nanti makamnya itu ya jangan dirubah. Ya yang penting Ditata ulang. ditata ulang aja. Saya tuh cuma itu aja. Dan jangan dikasih apa itu Cukup. Jadi cuma ditata ulang, tata ulang, alami gitu, nggih. iya. Ngoten. Udah, itu saya udah. Terus untuk follow up-nya gimana, Pak? Kalau Follow up-nya setelah ditemukan beliau, setelah ditata ulang, setelah ada ya follow up apa yang selanjutannya? Harapannya jangan apa? ya mudah-mudahan kalau bisa nanti ya Gus Luffy kalau bisa di sini ya Bisa hadir di sini? ya, Oh. ya hadir sini Nggih, alhamdulillah. itu aja Ngoten nggih. ya makasih. Makanya ada harapan salah satu penjuru ulama kita Ya, atau salah ya. satu sesepuh kita Ya, yang dikenal salah satunya adalah Abah Lutfi ya Abah Luffy bisa hadir ke sini hadir ke sini. ya sudah makasih Atur, Udah, nggih, nggih. ya Oke, alhamdulillah. Iya. Ya, itu yang mungkin bisa sedikit kami jelaskan. Dan ini perlu saya kondisikan, Iya. Mbah Juru Kunci, nggih kehadiran kami. Mohon izin nggih sesuai dengan apa yang sudah menceritakan tadi, juga ini memang membutuhkan sebuah kajian lebih internal. iya Karena menyangkut sebuah fenomena kecagar budayaan, Mbah nggih. iya Jadi bukan menggurui, kita hanya mengkondisikan, memfollow up apa yang sudah panjenengan florkan tadi, iya. sehingga dari awal kami dari Mas Arif terus terang berkelana dulu, saya Dian Hedi Yuwono, Iya. Gus Yan, Iya. membawa teman-teman ini dan juga semuanya dari Mas Arif, dari Mas Randy, dari Mbak Eni, juga teman-teman semua ini silaturahmi juga sebenarnya juga ingin menjelaskan sedikit Iya, jejak iya. apa yang telah kami lakukan, jejak-jejak apa yang perlu kita terangkan terkait dengan keberadaan yang ada di situ. Iya.
Dan memang kita sudah melakukan sedikit penelusuran data, penelusuran jejak sejarah di beliau kemarin di awal itu. Ya alhamdulillah ini menjadi sebuah relay untuk kita. Artinya kita akan mengembalikan totalitas keberadaan pepunden leluhur yang ada di sini, disesuaikan dengan juknis dan juklak terkait dengan kecagar budayaan. Jadi mohon izin Mbah Juru Kunci, kita akan melakukan kajian-kajian. Untuk selanjutnya nanti kita bisa, harapan kita tidak terlalu banyak, harapan kita adalah kajian itu menjadi kesimpulan, menjadi sebuah summary yang itu nanti bisa menjadi edukasi kepada generasi kita ke depan, minimal bagi warga sekitar. Sehingga tidak terjadi lagi namanya pengkaburan atau penghapusan sejarah atau absolutely real facta. Itu harus kita ambil kesimpulan awal. Jadi mohon izin Mbah Juru Kunci, kami kemarin sudah melakukan langkah-langkah. Pertama adalah identifikasi terhadap lokasi. Lalu kita lakukan juga sedikit ritual sebagaimana mestinya kita sebagai orang Muslim, apalagi kita sebagai Jawa, tidak jauh dari ritual tradisi, adat dan situasi. Dan alhamdulillah dari awal kami melakukan sebuah tahapan kita riset, bukan riset secara mutual ya, masih manual. Namun dari setelah kami melakukan kajian secara internal, kami menemukan dari beberapa OCB, objek cagar budaya yang ada di situ. Jadi setelah kami melakukan kajian di situ, ternyata kami menemukan banyaknya benda-benda OCB, objek cagar budaya. Salah satunya ada bata tumang, terus terdapat nisan-nisan sepuh di situ. Nah itu jelas, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah penanda atau sebuah siklus tanda mencirikan bahwa dari posisi dan juga bahan, juga fragmen dan juga OCB yang ada di situ, jelas ini merupakan benda bersejarah. Kami belum bisa menyimpulkan, hanya kita estimasi setelah kita baca dari OCB itu, ini eranya abad 14-15. Jadi pasca Majapahit. Kami tidak bisa menentukan itu apakah Majapahit murni, tapi dari jenis bata-bata yang kalau kita mungkin nanti kalau kita ingin mengekskavasi atau kita melakukan eksplorasi lebih dalam, akan kami temukan. Kita akan bisa menemukan OCB yang lebih akurat spesifikasi. Kalau kita melakukan ditanya misalnya, beliau siapa yang ada di sini? Ya itu banyak versi. Nanti terjadi banyak versi. Kita belum bisa menyimpulkan itu. Cuma estimasi kita sesuai dengan pola yang dilakukan oleh istilahnya dalam tanda kutip itu sarjana kuburan dan juga sarjana makam, pemirsa sekalian. Jadi mohon maaf, kita di sini terus terang kita semua ini adalah sarjana kuburan, sarjana makam. Di SK dan SM. S1-nya jelas loh, bukan S1 abal-abal itu. Yang nyetempel Gusti Allah. Itu Bang. Iya, jadi dengan eskalasi, karena kita itu sering ke tempat-tempat leluhur, sesuai dengan juklak yang kita lakukan, yaitu adalah melakukan penelusuran, identifikasi. Itu sini kami mengatakan bahwa dari beberapa pakar, dari beberapa pendapat, dan juga kami menemukan dari beberapa kerupak-kerupak kuno terkait dengan posisi makam OCB yang ada di situ. Ini jelas eranya era akhir Majapahit. Bisa bahkan kami bisa menemukan ini adalah era Demak. Tapi karena OCB-nya di situ ada bata yang berukuran lebih dari 10 cm, lebih tebal, bisa jadi ini adalah era sebelum Majapahit. Artinya estimasi ini masih butuh penelitian, kajian lebih lanjut. Tapi kami sudah menemukan siapa di situ, ya ada beberapa estimasi yang bersifat tanda kutip, itu adalah beliau disebut sebagai Mbah Ageng Wirosasongko di makam di sini. Mbah Ageng Wirosasongko. Mbah Juru Kunci ngertos sinten beliau? Mbah Ageng Wirosasongko. Wirosasongko. Nah,
menurut panjenengan sinten? Sampun nate memanggi asma menika? Kula ta. Kula dereng. Dereng. Nggih. Dereng anu nggih, dereng nggih. Nggih. Mungkin sedikit saya jelaskan, beliau kan bukan dari sini aslinya. Kalau dari Maisan, dari Nisan, itu nisannya jelas ini nisan dari bercirikan nisan ke luar, bukan dari nisan Jawa. Nisan itu hanya nisan kepangkatan, menandakan beliau itu punya pangkat, beliau itu punya jabatan. Walaupun beliau itu seorang dikatakan ulama, tapi menjabat sebagai seorang katakan ksatria atau bagian dari salah satu pejabat di saat zaman Demak Bintoro. Dan ini sudah bisa, dan ini jelas bahwa Mbah Ageng Wirosasongko ini nama Jawa. Nama Jawa terkait dengan keberadaan beliau di saat era Demak. Salah satu daripada penyebar agama yang ada di Jawa ini atau di Nusantara ini adalah beliau. Hanya saja masih banyak terjadi, perlu kita membuka lagi coro bahasa buka luwur siapa beliau di situ itu, sehingga kami melakukan kemarin, saya pribadi saya melakukan sebuah dialog mistis, ya katakanlah kita tuh ngobrol enak. Yang saya misowan, niat kami bersama teman-teman, sahabat-sahabat sowan, akhirnya kita bisa mengobrol, bisa melakukan sedikit banyak, mohon keterangan berlanjut, mohon diberikan keterangan beliau itu panjenengan menika sinten, dari pundi asalipun. Belum sampai saya menanyakan 4 poin sudah dipotong, wis tonggir aku Idul Majid, aku Idul Jalil. Tuh, Idul Jalil. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Idul Jalil yang saya dengar itu. Tapi kelanjutan setelah saya kaji, loh ini kok bajunya kok Jawa, tapi wajahnya kok ganteng Timur Tengah, kok hidungnya hidung betet itu. Ini bukan orang Jawa murni, tapi dia jelas orang dari jauh. Atau dari jauh lah, dari keturunan dari entah Arab lah Timur Tengah. Intinya wajah Timur Tengah itu. Ternyata setelah kami melakukan sedikit kajian siapa Abdul Jalil itu, terkait dengan beliau adalah masih ada keturunan dari Asmat Khan. Jadi kalau kita gabungkan namanya Wirosasongko Abdul Jalil. Kalau masih ada hubungan dengan Asmat Khan, artinya beliau adalah masih ada terah dengan nasab ke Rasulullah. Kebenaran siapa beliau, kami masih butuh kajian lebih lanjut dan lebih akurat. Hanya butuh sedikit keterangan, di antara para penyebar agama ada namanya Abdul Jalil. Tentu pemirsa dan khalayak teman-teman di luar sudah paham siapa di antara para wali Allah yang di tanah Jawa ini bernama Abdul Jalil. Panjenengan terutama mungkin dari ahli sejarah, mungkin dari teman-teman antropolog paham salah satu nama Abdul Jalil itu siapa di antara para wali-wali itu, para ulama-ulama saat itu di era zaman Demak akhir Majapahit, awal Demak Bintoro. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Mbah Juru Kunci. Nanti akan bersambung setelah kami melakukan kajian secara normatif, dan itu menjadi kesimpulan kita nantinya untuk mengembangkan harapan kami sesuai harapan panjenengan. Kita menggali sejarah desa, menggali sejarah Punden untuk edukasi generasi emas kita ke depan. Belum atur sun sangat. Mekaten. Jadi begitu pemirsa, mungkin ini kami dari tim kami, dari teman-teman Mubengi Jagat bisa hadir di hadapan pemirsa, di hadapan sahabat-sahabat penonton yang baik, sehingga nanti akan ada tahapan untuk akurasi kajian kami terkait dengan tokoh besar yang ada di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Salam Indonesia Raya.